Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ismasila dari kelas 4B Bisnis Digital dengan NIM 230404050. Hari ini saya mau menjelaskan hasil analisis saya tentang manajemen risiko, lengkap dengan contoh studi kasus dan juga rekomendasi yang saya susun sendiri. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Ibu Selvi Afioza, SEMM. Jadi, kenapa sih manajemen risiko itu penting banget? Karena di dunia bisnis yang serba cepat dan gak pasti kayak sekarang itu, kita benar-benar gak pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Bisa aja tiba-tiba ada krisis ekonomi, teknologi yang error, aturan dari platform yang berubah, atau masalah kecil kayak komplain pelanggan yang ternyata bisa berdampak besar. Tanpa manajemen risiko, bisnis bisa rugi besar, kehilangan pelanggan, bahkan sampai tutup. Nah, dari sini saya jadi sadar betapa pentingnya kita punya strategi buat mengenali dan menangani risiko-risiko kayak begitu. Oke, sekarang saya mau jelasin dulu inti dari manajemen risiko itu apa sih? Simpelnya, manajemen risiko itu adalah cara kita buat mendeteksi risiko sejak awal, menganalisis dampaknya, dan nyiapin cara untuk menghadapinya. Langkah-langkah umumnya itu mulai dari mengidentifikasi risiko, menganalisis risikonya, menangani atau mengurangi dampaknya, dan yang gak kalah penting itu terus dievaluasi dan dimonitor secara berkala. Dan ini semua itu harus jalan terus-menerus, bukan cuma sekali terus ditinggal. Sekarang saya masuk ke studi kasus, contoh studi kasus. Kali ini saya ambil contoh dari sebuah toko online yang berjualan di marketplace, misalnya Shopee atau TikTok Shop. Toko ini awalnya viral karena produknya lucu-lucu, promonya rame, tapi ternyata mereka juga menghadapi banyak risiko. Yang pertama, risiko operasional. Waktu orderan lagi rame, mereka kewalahan. Banyak paket yang telat dikirim, bahkan ada yang salah kirim. Dampaknya pelanggan kecewa dan banyak yang komplain. Kedua, risiko pemasaran dan reputasi. Gara-gara banyak review yang negatif, rating toko mereka turun drastis. Kepercayaan pelanggan pun ikut anjlok. Yang ketiga, risiko IT atau teknologi. Suatu hari akun toko mereka dibatasi sistem karena dianggap spam promosi. Mereka nggak bisa jualan selama 5 hari. Kan sayang banget tuh. Karena mereka nggak bisa berjualan selama 5 hari, maka nggak ada pemasukan yang datang ke toko mereka. Yang keempat, risiko keuangan. Uang hasil penjualan ditahan sementara oleh platform karena ada komplain pembeli. Padahal dana itu penting banget buat bayar supplier. Nah, dari masalah-masalah tadi, saya nyusun beberapa rekomendasi dan mitigasi risiko yang bisa dilakukan. Pertama, dari sisi operasional, gunakan sistem stok yang rapi, terus pastikan ada SOP untuk pengecekan barang sebelum dikirim. Kedua, dari sisi pemasaran, tangkapi komplain secepat mungkin, kasih kompensasi kecil. Kalau perlu, aktif komplain review positif dari pembeli yang puas. Ketiga, sisi IT, pahami aturan main di platform, jangan spam, dan siapkan akun cadangan, misalnya jualan juga lewat Instagram Shop atau website pribadi. Keempat, dari sisi keuangan, selalu punya dana darurat, misalnya 1 bulan operasional, dan jangan bergantung ke satu sistem pembayaran aja. Dan yang terakhir, bikin risk register, isinya daftar semua risiko yang mungkin terjadi dan langkah penanganannya. Evaluasi juga secara berkala supaya bisnis bisa tetap adaptif. Kesimpulannya, dari kasus toko online ini, kita bisa lihat bahwa bisnis digital pun tetap punya banyak risiko. Kalau kita nggak siap, satu masalah kecil itu bisa merembet ke banyak hal, seperti keuangan, operasional, sampai reputasi. Makanya, manajemen risiko itu bukan cuma tentang menghindari masalah, tapi soal siap menghadapi yang terburuk dengan strategi yang jelas dan matang. Dengan begitu, kita bisa jalani bisnis dengan lebih tenang dan percaya diri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.